Selamat datang kembali di sesi bedah mendalam kita. Nah, kali ini kita punya dokumen menarik nih, soal pembaruan di dunia kesehatan mental. Kita akan bahas soal DSM-5TR. Betul. Mungkin buat Anda yang belum familiar, DSM itu kayak, ya kamus lah ya, kamus super detail buat para profesional kesehatan mental. Semacam buku panduan diagnosis gitu. Ya, buku panduan. Dan yang kita bahas ini versi terbarunya, DSM-5TR. TR itu singkatan dari Text Revision ya. Tepat sekali. Text revision, revisi teks. Oke. Nah, misi kita hari ini simpel aja. Kita mau coba pahami, apa sih inti revisi ini, kenapa ini penting, dan dampaknya apa buat Anda semua. Langsung kita mulai aja ya. Boleh. Pertanyaan pertama nih, yang mungkin ada di benak banyak orang. Kenapa sih kamus diagnosis ini perlu diupdate terus? Kayaknya belum lama DSM-5 rilis, udah ada TR. Iya, kedengarannya cepat ya. Tapi gini, intinya itu pemahaman kita soal otak, soal kondisi mental, itu kan berkembang terus ya. Nggak pernah berhenti. Jadi revisi teks atau TR ini tujuan utamanya yaitu menyelaraskan lagi deskripsi tiap gangguan mental dengan riset-riset terbaru. Khususnya riset selama 10 tahun terakhir sejak DSM-5 pertama kali keluar. Jadi informasi yang mungkin udah agak usang diganti sama yang lebih valid, lebih baru. Oke, jadi ngejar perkembangan ilmu ya. Masuk akal sih. Selain itu, dari dokumen yang kita pegang ini, ada alasan kunci lain nggak di balik pembaruan DSM-5TR ini? Ada beberapa. Salah satu yang cukup signifikan itu pengakuan adanya diagnosis baru. Oh ya? Contohnya? Contoh yang paling sering disebut itu gangguan duka berkepanjangan atau prolonged grief disorder. Prolonged grief disorder. Duka berkepanjangan. Itu bukan lagi cuma dianggap sedih banget, tapi udah masuk kondisi klinis spesifik, butuh penanganan khusus. Wah, ini pasti relevan buat banyak orang ya. Kadang kita bingung batasnya di mana antara duka yang wajar sama yang mungkin perlu bantuan. Nah, itu dia. Ini membantu memberi kejelasan di situ. Oke, selain diagnosis baru, katanya ada klarifikasi kriteria juga ya? Betul sekali. Ada lebih dari 70 kriteria diagnosis gangguan yang diperjelas lagi redaksinya. Tujuannya sih simpel tapi penting, biar nggak ambigu. Biar lebih presisi gitu ya diagnosisnya. Iya, diagnosis lebih jelas, harapannya penanganannya juga jadi lebih tepat sasaran. Terus ada satu lagi nih, yang kayaknya cukup jadi sorotan di sumber ini, soal bahasa. Iya, soal bahasa. Ada penyesuaian istilah, contohnya dari obat neuroleptik jadi obat antipsikotik. Kenapa sih perubahan bahasa kayak gini dianggap penting? Kan cuma istilah. Nah, ini menarik. Antipsikotik itu memang secara medis lebih akurat ya, dan lebih umum dipakai sekarang. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Penyesuaian bahasa di DSM-5TR ini punya niat yang lebih dalam, mengurangi stigma dan lebih sensitif. Oh, oke. Ini menyentuh isu mendasar banget soal gimana sih pilihan kata kita itu bisa membentuk persepsi orang, membentuk penerimaan masyarakat terhadap kondisi mental. Iya, kebayang. Kayak perubahan dari jenis kelamin yang diinginkan jadi jenis kelamin yang dialami untuk disforia gender ya. Persis, contoh bagus itu. Rasanya jauh lebih menghormati ya pengalaman personal orang itu. Betul, menghormati dan mengakui pengalaman internal individu. Jadi ini bukan cuma ganti kata, tapi soal martabat. Ini juga nunjukin ada kesadaran yang lebih besar lah tentang dampak bahasa, terutama terkait isu sensitif kayak ras, etnis, gender dalam konteks kesehatan mental. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, ada penyesuaian riset, ada diagnosis baru kayak PGD tadi, kriteria lebih jelas, terus bahasanya juga lebih inklusif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa artinya ini semua secara praktis? Mungkin buat para dokter atau psikolog dulu deh, buat praktisi. Oke, buat praktisi, sederhananya, ini ngasih mereka alat diagnosis yang lebih tajam, lebih relevan, lebih update. Contohnya, ada kategori baru namanya gangguan mood yang tidak ditentukan, atau unspecified mood disorder. Unspecified mood disorder. Iya, ini berguna banget buat kasus-kasus yang gejalanya tuh ada, tapi kok nggak pas 100% sama kriteria bipolar atau depresi. Jadi ini bisa mencegah diagnosis yang mungkin terlalu cepat atau kurang pas. Jadi kayak keranjang sementara gitu ya, biar nggak salah label. Bisa dibilang gitu. Terus ada lagi kode diagnosis spesifik buat perilaku bunuh diri dan perilaku menyakiti diri sendiri atau self-injury. Ini dipisah dari gangguan mental utamanya. Kenapa? Biar ada asesmen resiko yang lebih sistematis, lebih fokus ke perilaku itu sendiri. Oke, jadi lebih detail ya asesmennya.
Ujung-ujungnya, praktek klinis jadi lebih berbasis bukti ilmiah terkini dan juga lebih etis. Nah, kalau buat kita semua nih, pendengar, buat Anda yang mungkin sedang mencari bantuan atau punya keluarga yang terdampak atau sekedar peduli sama isu ini, apa dampaknya? Manfaatnya juga terasa langsung kok, misalnya dengan adanya diagnosis resmi kayak prolonged grief disorder tadi, orang yang ngalamin itu punya harapan lebih besar buat dapat pemahaman yang benar dan penanganan yang tepat. Nggak lagi dianggap lebay atau kurang iman misalnya. Iya. Pengakuan itu penting ya. Banget. Terus penggunaan bahasa yang lebih hati-hati, lebih inklusif, itu harapannya bisa pelan-pelan mengurangi stigma. Stigma kan masih jadi penghalang besar ya buat orang cari bantuan. Betul. Masih berat itu. Dan kategori kayak unspecified mood disorder tadi, itu juga bisa melindungi Anda dari diagnosis yang mungkin kurang tepat atau terlalu buru-buru. Jadi intinya pengalaman kita saat berinteraksi dengan layanan kesehatan mental bisa jadi lebih aman, lebih dihormati, dan harapannya lebih efektif juga ya. Kurang lebih begitu, Rom. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, di SMA50R ini bukan cuma soal update buku panduan lah. Ini cerminan evolusi pemahaman kita tentang kondisi mental yang terus berjalan. Tujuannya jelas, diagnosis yang lebih akurat secara ilmiah, lebih bermanfaat secara klinis buat nentuin perawatan, dan yang nggak kalah penting, lebih manusiawi pendekatannya. Lebih melihat pengalaman unik tiap individu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, revisi DSM-5TR ini langkah penting lah, biar diagnosis kesehatan mental makin presisi, makin relevan sama ilmu baru, dan makin menghargai keragaman pengalaman kita sebagai manusia. Iya, ringkasnya seperti itu. Nah, sebagai penutup nih, Mungkin ada satu pemikirannya buat Anda renungkan. Mengingat betapa kompleksnya pikiran dan perasaan manusia, dan pemahaman kita juga kayaknya nggak akan pernah final, kira-kira nih di masa depan, kriteria diagnosis apa lagi ya yang mungkin perlu ditinjau ulang, atau mungkin diperhalus, atau malah ditambah, supaya bisa lebih pas gitu menangkap nuansa pengalaman manusia yang sesungguhnya, yang kadang rasanya sulit banget dimasukin ke kotak-kotak diagnosis yang ada sekarang. Gimana tuh?